Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dewi Sudarti pada mata pembelajaran PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang ini bab 1 ya, taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini pembahasannya. Yang pertama, taat pada aturan di Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59 dan hadis terkait. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan kandungan ayat Quran surah An-Nisa ayat 59 dan hadis terkait tentang taat pada aturan. Yang kedua menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan taat pada aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menampilkan perilaku yang mencerminkan taat pada aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan gambar di samping itu. Ada orang sholat, terus ada orang ujian, lalu ada yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira dari gambar tersebut, hari ini kita akan membahas apa? Ya, taat pada aturan ya. Jadi, mengapa sih kita harus taat pada aturan? Nah, ada yang tahu? Ya, lanjut ya. Kita lihat dulu pengertiannya. Taat pada aturan. Taat artinya adalah tunduk, patuh. Jadi taat itu memiliki arti tunduk kepada Allah, Nabi, pemerintah, dan lain sebagainya. Tidak berlaku curang dan juga setia. Sedangkan aturan itu artinya adalah tindakan yang harus dijalankan. Jadi aturan itu tindakan atau perbuatan yang memang harus dijalankan. Jadi taat pada aturan itu apa? Taat pada aturan itu adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, oleh Nabi, oleh pemimpin, dan lain-lain. Nah, dimanapun pasti ada aturan. Di dalam Islam, aturan itu ada 3 yang dibuat. Yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah. Apa itu? Jadi merupakan suatu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Misalnya haram, ya haram. Halal, ya halal. A ya A, B ya B. Contohnya apa? Menutup aurat di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, jadi aturan yang dibuat oleh Allah yang kedudukannya paling tinggi adalah Al-Quran itu tadi. Lalu aturan yang kedua adalah aturan yang dibuat oleh Nabi atau Rasul Nabi Muhammad SAW. Berupa apa? Berupa sunnah atau hadis. Nah, hadis ini merupakan penjelas dari Al-Quran. Kadang nih di dalam Al-Quran cuma berupa disuruh kayak contohnya sholat aja gitu. Sedangkan tata caranya kita nggak tahu. Nah, sehingga turunlah sunnah atau hadis. Nah, hadis tersebutlah yang menjelaskan, oh sholat ini kayak gini loh, takbiratul ihram, terus sujud, ruku, dan lain sebagainya. Lalu yang aturan ketiga adalah aturan yang dibuat oleh pemimpin. Merupakan suatu ketetapan yang ditetapkan oleh pemimpin untuk rakyatnya atau orang yang dipimpinnya. Contohnya apa? Di Indonesia ada aturannya yaitu di dalam UUD 1945. Atau bisa dikenal dengan pemimpin ini bisa dikenal dengan ulil amri ya bahasanya. Aturan jelas ada aturan ada, pasti ada pemimpinnya kan? Ya, tanpa adanya pemimpin pasti akan mudah tergoncang, akan mudah terombang-ambing dan akan lemah. Terus akan mudah terpengaruh dari kekuatan luar. Nah, peranan pemimpin itu sangatlah penting. Sebuah institusi dari yang terkecil nih, dari yang keluarga sampai yang terbesar seperti negara, itu nggak akan tercapai kestabilan tanpa adanya seorang pemimpin. Jadi harus ada pemimpin untuk aturan tersebut. Tanpa adanya pemimpin, pasti negara itu tuh jadi lemah, terombang-ambing, mudah terpengaruh, dan mudah bahasanya tuh dijajah lah tuh
Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Nah, dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin, tentu pemimpin yang tidak bermaksiat, maka akan tercipta keamanan dan ketertiban dan kemakmuran. Ini ada di Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di sini ada hukum bacaan di Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama ada mad ismun fasil. Mad asli bertemu dengan huruf alif di luar kata. Membacanya itu 5 harokat. 5 harokat atau 5 ketukan. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuha. Jadi itu namanya mad ismun fasil. Nah, ciri-ciri yang paling utama adalah adanya bendera dan adanya huruf alif. Ini tanda-tandanya kalau huruf alif ada benderanya tuh kan. Terus setelahnya ada huruf alif, itu namanya mad ismun fasil dan membacanya 5 harokat. Lalu ada mad badal. Huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Nah, itu seharusnya itu di alifnya ya, bukan di U-nya. Amanu. Jadi mad badal itu adalah awalnya alif, selalu alif untuk menggantikan apa ya? Kalau misalnya A nanti berdiri, tuh kayak itu. Terus kalau I ada ya matinya. Kalau doma atau U itu ada wawunya nanti. Itu mad badal, pokoknya awalnya adalah alif, huruf alif. Amanu, jadi A-nya yang amanu itu yang namanya mad badal. Lalu ada tafkhim. Lafal jalalah didahului tanda baca dhammah. Ati'ullah, ati'ullah, Allah. Tafkhim itu artinya tebal. Jadi membaca Allahnya, lafal Allahnya itu tebal. Lalu ada alif lam qamariyah. Huruf alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah. Wa ulil amri. Ulil amri. Lil amri harus jelas, langsung masuk. Langsung membacanya tuh alif lamnya dibaca jelas dan setelahnya adalah huruf qamariyahnya. Lalu ada ikhfa. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Membacanya itu didengungkan selama 3 harokat atau 3 ketukan. 3 harokat atau 3 ketukan ya. Fa'in tanaza'tum. Ita
Ini ada kosakatanya, bisa dilihat dan bisa dibaca. Nah, ini asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Quran surah An-Nisa ayat 59 ini. Ini ada dua pendapat. Menurut Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini tuh turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah mengangkatnya menjadi pemimpin dalam sariyah atau perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua ada pendapat dari As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini tuh turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin dalam Sariyah. Jadi perang Sariyah itu adalah perang yang Nabi itu nggak ikut, tetapi Nabi menunjuk sahabat-sahabatnya sebagai pemimpin di perang itu. Jadi ayat ini tuh memerintahkan kepada kita untuk selalu menaati perintah Allah, perintah Rasul, dan ulil amri. Ini ada ulil amri. Menurut ulama ada 3 pendapat dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Arti ulil amri adalah umaro, ahlul ilmi wal fiqh, atau mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Lalu sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah lah yang dimaksud dengan ulil amri tersebut. Lalu yang kedua ada Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Jadi menurut beliau ulil amri itu ada umaro, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Lalu yang ketiga ada Al-Mawardi. Ada 4 pendapat dalam mengartikan kata ulil amri ini. Yang pertama menurut beliau adalah umaro atau para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin dan masalah keduniaan, umaro. Lalu yang kedua ada ulama dan fuqaha. Yang ketiga adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Yang keempat adalah 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini menurut pendapat para ulama tentang ulil amri. Jadi kita tuh memang diperintahkan oleh Allah kan untuk taat kepada ulil amri. Apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri tersebut ya, karena tadi ada pendapat dari para ulama juga. Namun perlu diperhatikan nih bahwa perintah taat kepada ulil amri itu nggak bisa disamakan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menurut Quraisy Shihab, Mufassir Indonesia, memberi ulasan bahwa tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka itu tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dan bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya taat di sini tuh nggak sama dengan taat oleh kepada Allah dan Rasul. Jadi apabila nih si ulil amri tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama atau apa istilahnya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita nggak usah mengikutinya, kita nggak menaatinya ketika dia bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi ketika pemimpin misalnya dia tujuannya baik atau berkata baik, tidak bermaksiat, ikutilah gitu. Bila tidak, kita nggak usah mengikutinya. Rasulullah pun menegaskan di dalam hadis An Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf, rawahu Muslim. Artinya dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Nah, kesimpulannya adalah umat Islam wajib menaati perintah Allah dan Rasulnya. Wajib. Tidak boleh tidak. Nah, umat Islam ini juga diperintahkan pula untuk mengikuti dan menaati pemimpin apabila memerintahkan kepada hal-hal yang baik
Namun, apabila pemimpin tersebut mengajak kepada yang kemungkaran, yang nggak baik, maka wajib hukumnya untuk menolak. Gitu ya. Ini ada kata-kata dari Imam Syafi'i. Ilmu bagaikan hewan buruan, dan tulisan atau pena adalah ibarat tali pengikatnya. Oleh karena itu, ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Adalah tindakan bodoh ketika berburu rusa, kemudian setelah rusa itu berhasil ditangkap, kamu biarkan saja dia tanpa diikat di keramaian. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan Ibu tentang taat pada aturan yang sedikit ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Tetap semangat dalam mengais ilmu. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.